Halo guys, kembali lagi dengan gua Felix dari Midas.id. Di video kali ini gue bakal bahas soal saham BJTM. Lain nggak untuk kita koleksi. Jadi gue bahas saham BJTM ini karena ada pertanyaan dari kolom komentar dari Bro Roni Sidabutar. Jadi Bro Roni ini nanya, kapan upload lagi kok? Tolong bahas soal BJTM. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ngomongin upload, sebenarnya kita setiap hari Jumat sebisa mungkin ya kita akan produce satu video yang kita bahas saham secara detail. Lalu kalau misalnya kita ngomongin, jadi teman-teman tungguin aja setiap hari Jumat ya, either sore atau malam kita uploadnya di waktu-waktu tersebut. Kalau misalnya soal saham BCTM sebenarnya saya cukup tertarik ya dengan saham ini karena saya punya satu pengalaman di mana saya sempat menganggap remeh gitu bank-bank daerah. Ya waktu itu tahun 2015-2016, waktu itu saya ingat banget saya masih saya lagi liburan di Lampung. Terus saya pernah cross my mind gitu, saya membaca soal perusahaan BCTM ya, BCTM dan juga BJBR. Pada saat itu baru-baru IPO ya, BR gitu. Jadi saya coba mempelajari soal bank-bank daerah. Saya iseng gitu, mau lihat ini seberapa jelek awalnya. Tapi ternyata turns out itu bagus. Dan waktu itu saya masuk BJBR dan juga BBRI. Nah, ternyata BCTM juga nggak kalah bagus ya, sampai sekarang juga nggak kalah bagus, dan terbukti waktu COVID kemarin bank-bank besar itu ROE-nya turun parah. BBNI itu turun sampai tinggal single digit, BMRI juga, BBRI bahkan juga turun sampai sekarang cuma sisa 9% dia punya ROE. Dan bank-bank daerah ini yang awalnya saya kira nggak terlalu kuat, ternyata mereka punya apa ya, punya strong resilient gitu. Jadi mereka bisa bertahan, ROE-nya masih di atas double digit. Nah, ini yang cukup menarik untuk kita bahas, seberapa bagus sih BJTM ini, bank-bank daerah ini, dan apa sih bank-bank yang paling bagus di Indonesia yang kita bisa investasikan. So, stay tune, kita akan langsung ke layar. Oke, sekarang kita bahas soal Bank Jatim terlebih detail. Tapi sebelum itu kita mau bahas soal bisnis model perbankan dulu. Jadi make sure kita sama-sama paham bisnis modelnya perbankan. Banyak orang kira bisnis model perbankan itu ribet angka-angkanya. Bahwa memang ribet, tapi sebenarnya saya coba mensederhanakan prosesnya ya, bisnis modelnya perbankan supaya teman-teman juga paham. Jadi masyarakat ya kita yaitu menyimpan duit di dalam bank ya, dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Jadi teman-teman kalau misalnya punya tabungan di bank ya itu masuk sebagai dananya di bank. Deposito juga sama. Jadi teman-teman misalnya taruh deposito 12 bulan dapat sekian persen. Nah, itu disetorkan ke bank tersebut. Nah, sebagai gantinya, bank itu akan membayarkan bunga, ya, tabungan dan juga deposito. Jadi bunga tabungan biasanya cuma 1%, deposito bisa sampai 5-6% gitu. Jadi bisnis modelnya itu seperti itu. Dan ini disebut sebagai bahan bakunya bank. Jadi bank ini kan dagangnya duit sebenarnya. Jadi bank ini apa namanya? Bank ini dapat dana dari teman-teman, dari kita, dari masyarakat, kemudian bank akan membayarkan bunga tabungan dan deposito kepada teman-teman sebagai biaya ya, biaya yang dibayarkan oleh bank. Dan ini sebagai bahan bakunya bank. Jadi bank bahan bakunya dari masyarakat duitnya, lalu bank akan menyalurkan duit tersebut kepada masyarakat kembali. Jadi bank akan memberikan kredit, misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit mobil ya, itu biasanya bisa dikasih ke bank. Atau misalnya kredit konsumsi yang lain itu seperti misalnya kredit card gitu. Teman-teman yang pakai kredit card nge-swipe di restoran gitu, bisa makan terus di swipe. Mungkin teman-teman nggak merasa membayar bunga, tapi merchant tersebut yang menerima credit card itu membayarkan merchant fee namanya, ya, membayarkan fee kepada bank. Misalnya teman-teman gesek pakai CIMB atau pakai BCA card, ya, yang credit card, habis itu ya teman-teman mungkin nggak membayar apapun kecuali teman-teman nunggak ya, tahun bulan depan teman-teman nunggak bayarnya, ya teman-teman bayar bunga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nunggak langsung bayar gitu, yang bayar ke bank itu adalah merchantnya. Jadi merchant kan biasanya akan charge sekitar 3-5%, itu adalah fee-nya. Nah, lalu masyarakat akan membayarkan bunga pinjaman tersebut. Ya, jadi misal teman-teman KPR rumah pakai BCA gitu misalnya. Ya selisihnya itu kan ada selisih bunganya tuh. Nah, bunga itu dibayarkan ke bank. Jadi misalnya KPR-nya katakan rumahnya katakan 1 miliar, terus teman-teman nyicil tuh berapa tahun. Di totalin ternyata totalnya tuh 1,6 miliar, dengan ada 600 juta tuh. 600 juta itu adalah keuntungan si bank sebenarnya. Nah, jadi selisih dari bunga yang diberikan dan bunga yang diterima menjadi keuntungan bank. Jadi that's why bank itu biasanya bunga deposito itu 5-6% paling mentok gitu ya. Bunga tabungan juga paling 1%. Tapi kredit yang disalurkan kepada masyarakat itu bisa 11%, 12%. Jadi itu selisihnya itu menjadi keuntungan bank.
Oke, sampai sini semoga teman-teman sudah paham secara gambaran besar bagaimana bank itu bekerja ya. Jadi bisnis model bank itu bekerja itu lebih kurang seperti ini. Nah, lalu kita bahas soal Bank Jatim. Bank Jatim ini pemegang sahamnya ada pemerintah Provinsi Jawa Timur itu 51%, kemudian pemerintah Kota Jawa Timur, kota dan kabupaten ya 28%, habis itu ada masyarakat sekitar 20,52%. Nah, ini adalah peta distribusinya Bank Jatim, dan menurut saya sebenarnya bank-bank daerah itu uh, punya distribusi yang kok misalnya bisa luas gitu ya, itu lebih baik. Mungkin ada teman-teman berpikir, Pak, dengan ada yang bank digital kan nggak perlu kantor lagi kan? Kalau misal bank digital itu kan digandor-gandorkan, digembar-gemborkan tuh nggak perlu kantor, sehingga ya cuma perlu satu kantor pusat gitu. Jadi orang buka rekening bisa dari HP gitu. Well, menurut saya bank digital itu mungkin penetrasi paling besar itu pasti akan ke kota besar. Kenapa? Karena kota besar itu sudah tereducate untuk cashless, ya, tereducate untuk cashless, dan digital payment itu sebenarnya sudah tereducate dengan masif di kota besar. Tapi menurut saya di kota-kota di daerah itu belum tentu. Karena satu, mungkin jaringan internet ya, jaringan internet yang kurang bersahabat ya. Kita disuruh buka rekening ke bank aja ya, pakai buku segala macam duitnya, belum tentu mau gitu loh. Bahkan ya kalau bisa kita lihat datanya, komposisi orang-orang yang belum tersentuh perbankan itu juga masih banyak gitu. Dan menurut saya orang-orang yang mungkin untuk datang ke gedung bank yang ada bentuk fisiknya, harus naruh duitnya benar-benar di sana terus terima bukunya, itu aja belum mau, apalagi pakai HP, belum tentu mau. Karena duit yang mereka nyata-nyata bisa lihat, mereka bisa setorkan secara nyata gitu aja belum tentu mau, apalagi menggunakan digital yang pakai HP doang, yang benar-benar digital nggak ada wujudnya. So I think itu masih perlu edukasi yang jauh lebih dalam, sehingga menurut gue bank-bank yang daerah itu masih memiliki chance yang cukup kuat gitu untuk menguasai daerah tersebut. Dan masing-masing perbankan itu memang mempunyai niche-nya sendiri, meskipun barang dagangannya sama gitu ya, komoditas juga, duit juga gitu. BCA dan BRI masing-masing punya niche yang berbeda, BJTM juga punya niche yang berbeda, yaitu mereka melayani konsumsi PNS di Jawa Timur. Jadi pegawai negeri swasta kok terima gaji pasti lewat Bank Jatim gitu. Mau pakai, nggak mungkin pakai BRI, nggak mungkin pakai BCA. Ya bisa aja di BRI sih, tapi harusnya sih pakai Bank Jatim. Terus Bank Jatim juga ada program-program kredit untuk pegawai negeri sipil di Jawa Timur. Jadi menurut saya ya mereka punya satu niche-nya sendiri. BRI juga sama, BRI itu nggak ada bank yang mampu menjangkau sampai ke daerah-daerah sekuat BRI dan juga BTPS. Ya jadi dua ini benar-benar bisa menjangkau sampai ke daerah pelosok Indonesia. Dan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi BRI dan juga BTPS. Ya di BCA nggak mungkin teman-teman akan ketemu di daerah gitu, nggak mungkin ketemu. Jadi BCA kekuatannya di kota besar ya. Kok misalnya Mandiri itu melayani corporate ya, BNI juga corporate, juga ada swasta. Juga ada corporate, juga ada konsumsi. Tapi ya BMRI, Mandiri itu biasanya corporate ya, corporate lending, pinjemin duit ke korporasi. Tapi kalau misalnya BCA tuh lebih ke konsumsi masyarakat kelas menengah ya, dan masyarakat ini bisa konsumsinya KPR lah, mobil lah, kredit card lah, gitu-gitu. Jadi itu adalah masing-masing bank itu memiliki niche yang berbeda-beda. Oke. Nah, jadi ini adalah pergerakan harga sahamnya BJTM, dan saya selalu pasangkan ya harga saham dengan dia punya laba ya. Jadi ini yang kuning adalah net profitnya. Jadi karena saya melihat begini, jika laba perusahaan itu terus naik, harga sahamnya dalam jangka panjang juga akan ngikut gitu. Dan jika labanya turun, harga saham juga dalam jangka panjang itu akan turun. Jadi salah satu komponen yang menentukan arah harga um, saham tersebut sebenarnya adalah laba perusahaan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek bisa macam-macam, tapi dalam jangka panjang satu komponen saya lihat secara konsisten untuk mempengaruhi pergerakan harganya itu adalah labanya. Ya make sense sih bagi saya, karena perusahaan menghasilkan laba lebih besar menjadi semakin berharga sehingga harganya semakin naik. Jadi ya labanya BCTM ini terus naik dari semenjak IPO sampai sekarang. Nah, harga saham juga ikutan naik. Cuma yang nggak exciting banget dia punya pergerakan. Nah, itu tadi kan sudah pelajari soal bisnis model perbankan. Nah, sekarang mari kita lihat komposisi dana yang menyimpan duitnya di BJTM. Jadi yang menyimpan duit di BJTM itu berarti adalah bahan bakunya, ya, bahan baku dalam kutip BJTM. Nah, mari kita lihat. Ini adalah bisnis modelnya ya. Ya ingat, masyarakat menyimpan duit ke bank, bank kasih bunga dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, jadi
Bank itu mau ke bank manapun ya teman-teman buka laporan keuangan bank manapun selalu akan ada 3 hal di dana pihak ketiga, yaitu tabungan, giro, dan juga deposito. Ini adalah orang-orang yang menaruh duitnya ke bank. Oke, jadi orang naruh duit sebagai tabungan, sebagai giro, ataupun sebagai deposito. Oke, kalau misalnya yang syariah mungkin ada sebutan yang lain lagi, cuma sebenarnya intinya juga sama gitu. Apa namanya, peruntukannya sama ya, sifatnya mirip ya. Jadi ada tabungan, giro, dan deposito. Tabungan dan giro kita sebut sebagai kasa atau dana murah. Kasa itu adalah current account, saving account. Kemudian deposito kita sebut sebagai dana mahal. Maksudnya apa Pak? Dana murah, dana mahal. Maksudnya gini, bank untuk tabungan dan giro cukup membayar bunga 0,4 sampai 0,9%. Itu adalah murah ya. Kalau misalnya deposito disebut dana mahal karena bank itu harus membayar 3,6 sampai 4,2% untuk bunga deposito. Ini data yang saya ambil dari BCTM. Deposito bank lain mungkin bisa lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ada bank yang ingin menarik lebih banyak depositonya, itu biasanya bunganya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya bank yang nggak terlalu perlu menarik bunganya, nggak perlu terlalu menarik deposito lebih banyak, ya biasanya bunganya lebih rendah. Tapi ya biasanya beda-beda tipis. Ya, jadi kenapa kok deposito itu dana mahal? Ya kenapa nggak semua bank, kenapa nggak BCTM ini semuanya taruh aja tabungan atau giro? Kenapa nggak deposito? Karena bisa lebih murah. Bedanya adalah deposito itu ada masa waktunya. Jadi deposito itu akan ditahan bank itu dalam waktu yang 12 bulan, 24 bulan, atau biasanya ya biasanya progresif tuh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ya, 12 bulan, 24 bulan. Jadi tergantung. Jadi 12 bulan artinya bank berhak menahan dana deposan itu selama 12 bulan, nggak boleh diapa-apain oleh deposan tersebut. Jadi deposan tuh nggak bisa narik duit sesuka hati. Kalau misalnya narik duit sesuka hati kan ada penaltinya. Nah, kalau misalnya tabungan dan giro ini bisa sesuka hati. Hari ini saya mau langsung, begitu selesai video saya langsung mau tarik duitnya, boleh. Itu kalau tabungan. Tapi kalau deposito kan harus ditahan. That's why karena harus ditahan, ya deposito tuh bank itu akan membayar bunga lebih tinggi. Karena bank membutuhkan uang tersebut untuk disalurkan kepada kredit masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba semuanya itu adalah dana murah, ya cuma tabungan dan giro, ya kalau tiba-tiba one day masyarakat narik duitnya, ya dana apa lagi yang tersisa buat disalurkan kepada masyarakat. Jadi tujuannya seperti itu. Oke, nah ini adalah komposisi simpanan dari nasabah. Jadi ini ada datanya, saya ambil dari laporan keuangan Desember 2020 BCTM. Ya, ini ada banyak, tapi intinya saya kelompokkan sudah berbagi menjadi 3 hal tadi ya, deposito, tabungan, dan giro. Secara umum komposisinya cukup cukup balance 33%, 30% dan juga 35%. Jadi sebenarnya pembagiannya cukup balance ya. Dan dana murahnya berarti yang ini kan tabungan sama giro ya. Tabungan sama giro itu sekitar 66%, dana mahalnya sekitar 34%. Ya, jadi kalau misalnya BRI itu dia punya dana mahal juga ya 39-40% gitu. Itu BRI. Kalau misalnya BCA itu dana mahal 25%. Jadi masing-masing bank itu berbeda ya, dia punya komposisi simpanannya. That's why itu akan mempengaruhi cost ya, mempengaruhi cost dari bank. Karena dana mahal ini akan kan interestnya lebih gede gitu yang harus dibayarkan oleh bank. Oke. Nah, terus kita hitung bunganya. Bunga yang harus dibayarkan oleh BCTM setiap tahun itu berapa sih? Ya, kita bisa hitung. Ya, bunga dari deposito 3,6 sampai 4,2%. Bunga giro 0,4 sampai 0,8%. Bunga tabungan 0,9%. Nah, ini kalau kita totalin ya semuanya total biaya bunganya 1,1 sampai 1,3 triliun. Ini adalah total biaya bunga yang harus dibayarkan oleh BCTM. Nah, lalu ini adalah pergerakan komposisi kredit, komposisi tabungannya di BCTM. Jadi kalau kita lihat yang warna biru ini adalah giro, yang kuning adalah tabungan, yang merah adalah deposito. Nah, yang giro ini makin tahun ya makin turun ya, makin turun komposisinya. Tabungan makin tahun itu makin naik, makin membesar komposisinya, dan deposito juga ya fluktuatif, tapi akhir-akhir ini 3-4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir memang dia membesar bagian depositonya. Sehingga ya dana mahalnya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini adalah komposisi, tujuannya supaya kita tahu komposisi dana murah dan dana mahalnya BCTM. Jadi kalau misalnya soalnya dana murah dan dana mahal ini membuat seperti misal BRI gitu. Meskipun dana mahalnya BRI itu 40%, dana murahnya 60%, tapi BBRI itu punya satu niche ya. Karena
kalau misalnya orang-orang di daerah, bank yang ada tuh cuma BRI biasanya, BRI dan ya aku nggak koperasi. Dan orang daerah mungkin nggak punya terlalu banyak pilihan terhadap bank-bank yang ada, sehingga that's why BRI itu memiliki satu niche di mana ya duit masyarakat tuh bakal tetap stay aja di situ. Kemudian BTPS juga sama. Jadi yang melayani sampai ke daerah-daerah itu cuma sama BBRI gitu. Jadi dua bank ini melayani Wong Cilik namanya. Jadi Wong Cilik itu mereka melayani di situ, dan itu memiliki satu niche yang kuat banget karena nggak semua bank itu bisa masuk sampai ke daerah. Karena kenapa? Karena kredit untuk UMKM ya di daerah itu resikonya lebih gede. That's why bunga yang diterima oleh BRI itu lebih gede juga. Dan bank itu harus punya skala yang besar banget supaya ya resiko itu bisa dibalance ya, bisa dibalance, dan tidak semua bank itu bisa ngelakuin itu. So bank daerah apalagi ya, bank daerah bisnis modelnya karena dia memiliki dana murah dari pegawai negeri ya, kemudian dari pemerintah Jawa Timur ya seperti BJTM ini ya. Kok Jawa Barat kan BJBR ya, pemerintah provinsi dan kota masing-masing. Jadi mereka sebenarnya punya satu niche juga di situ, karena ya dana pemerintah itu pasti, pemerintah daerah itu pasti akan stay di sana. Oke. Nah, lalu kita akan melihat dari sisi konsumen ya. Jadi kredit apa yang disalurkan oleh BCTM ini dan berapa bunganya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat komposisinya seperti ini. Ya ini dari laporan keuangan BCTM 2020 Desember, dan ternyata komposisinya 64% konsumsi, 20% itu modal kerja, 14% itu investasi. Investasi ini mungkin ya untuk pembangunan ini itu segala macam gitu ya. Kalau misalnya modal kerja ya mungkin untuk UMKM yang, atau mungkin untuk pabrik-pabrik di apa namanya di uh, Jawa Timur yang mungkin mau uh, untuk capex gitu. Capex itu adalah dia mau beli mesin, ya dia mau beli apa gitu, pabrik gitu misalnya. Ya itu mungkin bisa dari situ, I think ya. Kalau misalnya konsumsi ya konsumsi ini nanti saya cek ya. Kalau konsumsi ini nanti teman-teman kita cek lebih detail itu konsumsi itu seperti apa. Karena saya juga tarik gitu. Nah, kalau misalnya dari sini totalnya ya kita mau hitung, ternyata bunga tahunannya yang dibayarkan oleh kredit ini semua itu sekitar 11%. Ya, jadi teman-teman sudah membayangkan, oh dia yang pengeluaran bunganya ya bahan pokoknya itu cuma sekitar 4% maksimal. Tapi dia dapat terima bunga itu sekitar 11%. So dari sini kita sudah tahu spreadnya itu 7% ya, sudah 7%. Jadi sebenarnya bisnis model bank itu ya sebenarnya dari selisih itu. Dan um, selisihnya meskipun kecil, tapi karena bank menggunakan leverage dari dana masyarakat yang dititipkan, itu menjadi besar nilainya. Oke, jadi kalau misalnya that's why 10%-nya ini sudah 4 triliun ya, 10% ini 4 triliun, dan ini totalnya kan 40 triliun lebih. Kalau misalnya teman-teman hitung yang tadi ya, apa dana masyarakat yang mengendap di BCTM itu udah 68 triliun. Jadi 68 triliun 4%-an cuma sekitar bayar 1 triliun, 1 triliunan lah, nggak sampai 4%, berarti kan total rata-rata semuanya. Tapi BCTM dengan nyalurkan kredit sekitar ya 30-40 triliun, dia bisa dapat 4 triliun ya pendapatannya. Nah, lalu kita mau lihat nih pembagian apa namanya kreditnya. Yang consumer itu yang paling gede sebenarnya consumer yang multi purpose. Nah, multi purpose ini apa? Nah, ternyata saya cek di website resminya Bank Jatim, kredit multiguna. Jadi kredit yang diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan konsumtif. Ya, jadi konsumtif, kredit yang diberikan kepada PNS, CPNS, pegawai, pokoknya intinya pegawai negeri sipil lah ya, pegawai negerinya Jawa Timur, Pemda Jatim, dan plafonnya itu proporsional sesuai gaji. Ya, jadi mungkin kalau yang saya tangkap dari sini adalah misalnya dia mau pinjam 10 juta untuk beli apa gitu konsumtif, misalnya beli motor atau beli apa 10 juta, 20 juta gitu. Tapi bayar kembali ke Bank Jatim 22 juta. Ya kan tuh meskipun 2 juta selisihnya, tapi kan 10, itu 10%. Nah, tinggal dikompon sampai 60 triliun lebih. Nah, jadi 40 triliun lebih. Jadi dari situ saya melihat ya sebenarnya dia punya niche, yaitu ya daerah Jawa Timur itu sendiri itu menjadi niche-nya. Dan kalau misalnya pegawai negeri ini lebih digampangkan untuk mendapatkan kredit di Bank Jatim, ya tentu pegawai negeri ini nggak akan serta-merta pindah, gue mau pindah ke BCA aja, belum tentu mereka mendapatkan treatment yang sama, bisa jadi seperti itu kan. Nah, jadi kalau misal dari ini kan saya lihatnya dari kacamata sebagai orang yang saya sendiri tidak tinggal di Jawa Timur, jadi saya nggak tahu secara detail. Tapi kalau misal dari segala macam apa namanya
highlights-nya tadi kita pelajari ya sebenarnya bisnisnya itu memiliki niche yaitu Jawa Timurnya sendiri dan juga PNS-PNS ini kan digaji lewat Bank Jatim juga. Jadi ya itu duitnya akan ya di BCTM aja itu sendiri. Jadi Jawa Timur itu pegawai negeri sipil itu akan selalu muter di situ. So tidak BCTM-nya akan kuat di Jawa Timur. Jadi itu yang saya lihat. Dan sekarang secara overall itu oke, ya dia punya pertumbuhan juga oke. Sekarang kita lihat dari tools ini. Jadi tools ini adalah ini adalah tools yang untuk melihat secara helikopter view yang ini ya. Jadi ini adalah tools treasure map, stock treasure map. Ini adalah tools yang kita berikan kepada seluruh member di midas.id. Jadi ada membershipnya, teman-teman bisa join. Itu udah dapat tools ini. Tools ini apa sih? Tools ini untuk teman-teman supaya bisa melihat masing-masing sektor secara helikopter view. Teman-teman mungkin bingung gitu. Saham ini bagus nggak, saham itu bagus nggak, saham ini bagus nggak. Nah, untuk tahu saham itu bagus, kita tentu harus membandingkan dengan peers-nya, dengan pemain lain di industri yang sama tersebut. Nah, jadi that's why kita ada tools ini supaya teman-teman bisa melihat secara helicopter view dan memilih mana yang terbaik di antara sekian banyak itu. Nah, kalau misalnya perbankan, ya kita bisa ke sektor financial, dan kemudian subsektor bank. Nah, ketika menganalisa ini, caranya itu sebenarnya sederhana. Pertama kita ada ROE dulu. Jadi ROE itu adalah return on equity. Sering kita sampaikan di membership juga untuk mengetahui bisnis yang paling berkualitas. Sebenarnya matriks kuncinya itu adalah ROE. Return on equity itu adalah pengembalian modal kepada pemegang saham. Jadi net profit dibagi dengan ekuitas itu adalah rumusnya kan. Ekuitas itu kan modal pemegang saham, shareholders equity. Nah, jadi semakin tinggi ROE artinya return kepada pemegang saham itu semakin besar. Dan kalau misalnya di sini kita melihat di sektor perbankan ini kita ini ada sekian banyak perbankan ya, dia punya saham dan kita sort ROE paling tinggi siapa? Oh, ternyata ada Mega, BBCA, BJPR, BCTM dan juga BTPS. BRI mana Pak? BRI di sini nih. BRI di sini dia ROE-nya cuma sekitar 9%-an. Jadi ini semenjak Covid ya. Jadi ini menunjukkan bahwa BBCA ini tinggi dan dia dihargai secara mahal. Oke, dan itu wajar-wajar aja. Kenapa? Karena dia bahkan BBRI aja yang selama ini nguntit di posisi 2 itu waktu Covid itu sempat nggak setangguh itu. Nantinya yang tangguh banget tuh ya BBCA itu tetap tangguh gitu. Dia ROE-nya tetap tinggi. Dan ternyata ada Mega di sini. Bank Mega itu lumayan ROE-nya sampai 20% dan ini masih cukup murah nih. Ya dibandingkan dengan BBCA. Teman-teman harus lihat nilai intrinsiknya. Nah, kebanyakan ya teman-teman itu sering lihat saham tuh langsung per BBV. Tanpa peduli business quality. Nah, di Midas itu kita melihat business quality dulu, baru melihat price-nya. Ini yang dianut oleh Warren Buffett juga. Jadi Warren Buffett itu dulu sekali ya, sebelum dia ketemu Charlie Munger, sebelum dia ketemu Philip Fisher, dia itu selalu lihat price earning ratio dan juga PBV-nya. Jadi lihat yang paling murah. Nah, setelah dia ketemu dengan Charlie Munger dan juga ketemu dengan Philip Fisher, dia sudah mulai shift. Yang dilihat pertama dulu adalah business quality. That's why dia bisa membeli saham Coca-Cola, dia bisa membeli saham Kraft Heinz, dia bisa membeli Bank of America, bisa membeli Apple. Itu kan saham-saham yang secara kacamata value investing ya yang menganut Benjamin Graham banget itu nggak akan masuk. Kenapa? Karena PBV-nya di atas 1. Kalau misalnya Coca-Cola waktu Warren Buffett beli itu PBV-nya 5 kali. Waktu Warren Buffett beli Coca-Cola aja tuh banyak penganut Benjamin Graham tuh bingung kenapa Warren Buffett kok beli Coca-Cola padahal PBV-nya 5 kali. Itu adalah saham yang mahal. Tapi ternyata setelah dihitung nilai intrinsiknya nggak seperti itu. Nilai intrinsik itu lebih dari sekedar PER dan PBV sebenarnya. Dan Warren Buffett itu pernah mengatakan begini, it is far better to buy wonderful company at fair price. Ya, daripada maksudnya Warren Buffett mengatakan bahwa it is far better to buy wonderful company at fair price than fair company at wonderful price. Jauh lebih baik membeli perusahaan yang wonderful, yang bagus banget, tapi di harga yang wajar, ketimbang membeli perusahaan yang biasa aja, tapi di harga yang sangat-sangat murah. Nah, that's why dari kata-kata itu, ya, saya melihat bahwa Warren Buffett ini concern banget dengan business quality. Karena ya sejak ketemu dengan Philip Fisher dan juga Charlie Munger pernah sekali nyentil ke Warren Buffett. Charlie Munger bilang, kamu selama ini tuh menganalisa perusahaan kok misalnya dia mati nilainya berapa?
Kan kalau misal dari book value kan seperti itu kan sebenarnya kalau misal perusahaan dilikuidasi ya dapat berapa gitu. Tapi kamu kan nggak melikuidasi perusahaan tersebut. Sekarang coba kamu analisa perusahaannya kalau misal dia hidup. Jadi itu semenjak itu adalah turning point-nya Warren Buffett sebenarnya. Jadi singkatnya seperti itu. Tapi itu ada di kisahnya Warren Buffett, dia ngaku bahwa sebenarnya mengubah dia menjadi eh, apa namanya mencari perusahaan berkualitas itu ya dari Charlie Munger dan juga Philip Fisher. Nah, that's why kita perlu lihat dari business quality terlebih dahulu. Nah, business quality-nya kita lihat dari ROE dulu. Nah, dari ROE kita nggak stop dari ROE, tapi kita lihat ke belakang-belakang, yaitu ada financial leverage. Ya, ROE itu komponen pembentuknya itu ada tiga. Jadi di members itu ada tiga hal yang kita bilang membentuk ROE yang bagus, yaitu financial leverage, profitability, dan juga efisiensi. Jadi tiga hal, financial leverage yaitu utang yang diambil, kemudian profitability itu dari profit marginnya. Kalau misalnya efisiensi itu dari aset turnover, perputaran asetnya semakin besar semakin bagus. Yang semakin besar semakin bagus itu adalah perputaran aset dan juga profitability. Kalau financial leverage semakin kecil itu semakin bagus karena kan hutang semakin kecil. Nah, kalau dari sini financial leverage itu BJBR paling tinggi ya, kemudian BJTM paling tinggi, dan ini ya sebenarnya bisnisnya bank memang pasti financial leverage-nya akan tinggi-tinggi banget. Ya, sebenarnya ini merupakan angka yang cukup gede ya, dia punya financial leverage cukup gede karena peers-peersnya ya teman-teman lainnya itu cukup kecil dia punya financial leverage. Biasanya cuma 6, BTPS cuma 2 ya, cuma 2,7 kali. Kemudian kalau ROA, return on asset ya yang paling tinggi ya BTPS ya, ini BTPS yang paling tinggi. BTW ini saya hilangkan dulu jadi supaya kita melihat apa yang kita mau lihat aja. Jadi ini ada Mega, BBCA, BJBR, BJTM, BTPS. Oke, jadi cuma 5 aja. Nah, dari sini ya kita turun lagi ke belakang asset turnover, kita melihat oke, yang paling tinggi adalah BTPS dan juga BJBR. Ya, kemudian BJTM sama yang lain ya 0,07. Nggak terlalu jauh beda-bedanya. Nah, profit margin yang paling tinggi adalah Mega ya. Saya belum analisa Mega, tapi dari sini saya melihat Mega ini lumayan juga untuk dianalisa nanti. BBCA 35%, BJTM ini posisi 3. Ya, operating profit margin yang paling gede Mega, BCA, kemudian BTPS. Gross profit margin BBCA, BTPS, habis itu BJTM. Ya, sebenarnya dari segi profitability di antara mereka semua nih cukup oke ya. BJTM juga udah 20% dia punya profitability. Kemudian perputaran aset juga ya fine lah ya. Kemudian perputaran return on aset juga ya sebenarnya 1,6% itu, which is normal-normal aja dalam dunia perbankan. Financial leverage dia juga lumayan gede, dia punya financial leverage dan ROE-nya itu cukup oke lah ya, top 4 malah. Dan ya sebenarnya dari sini kita melihat wah dua ini sebenarnya cukup oke nih BJBR, karena kita lihat dari segi PER dan PBV-nya, karena dua ini PER dan PBV ini masih di bawah 10 gitu. Nah, lalu sekarang saya mau lihat ke tools ini. Tools ini juga, Excel ini juga teman-teman akan dapetin. Ini bisa menghitung valuasinya. Jadi valuasi yang saya hitung tuh menggunakan EPS growth dan juga discount model. Nah, saya akan memplot dia punya total pendapatan, laba kotor, laba usaha, laba bersih, dan saya mau lihat pergerakan gross profit margin. Dan gross profit marginnya pergerakannya sebenarnya cukup stabil, bisa di atas 60%. OPM-nya sekitar 20%, cukup stabil bertahun-tahun, bisa seperti itu. Kemudian net profit marginnya sekitar 24%. Nah, sebenarnya ini agak aneh nih. Enggak aneh sih sebenarnya. Dari 24,9 operating profit margin, kemudian net profit margin sekitar 24,45%. Berarti kan ada pendapatan lain-lain. Kenapa kok saya bisa bilang ada pendapatan lain-lain? Karena ya harusnya dari OPM ke net profit margin itu kan ada pajak. Nah, pajak itu 25%. Sehingga harusnya net profit margin ini dia angkanya nggak mungkin 24%. Kecuali ada pendapatan lain-lain yang masuk. Oke, jadi ya kita bilang ya mungkin ada pendapatan lain-lain yang masuk ke BJTM. Tapi nanti teman-teman cek lagi lebih detail. Nah, jadi dari sini kalau misalnya saya menggunakan EPS growth model ini saya cuma menjumlahkan semua EPS di masa depan 5 tahun ya, 5 tahun ke depan saya tarik ke masa kini, tambahkan dengan book value-nya. Nah, saya dapat intrinsic value-nya 1.200-an. Kalau discount model saya menggunakan, ini cara yang dipakai Warren Buffett ya. Jadi ini pakai dari EPS-nya, dari laba bersihnya, kemudian dibagi dengan discount rate. Discount rate itu adalah 6%. Saya ambil dari bunga deposito pemerintah 10 tahun. Itu adalah nilainya 6%.
Jadi saya mau lihat kalau misalnya saya taruh di bunga deposito yang bunga pemerintah yang 6%, saya butuh modal berapa? Outlet saya butuh modal 1.600, sedangkan BJTM saya cuma perlu bayar 700 perak nih per lembar. That's why dari sini menawarkan ada diskon. Daripada saya taruh ke 6% ke bunga pemerintah, ya saya taruh aja ke BJTM. Apalagi BJTM dia punya laba masih bisa growing. Nah, kalau dia masih bisa growing, saya bisa kurangkan nih dengan growth rate-nya. Saya bisa kurangkan, misalnya dia bisa growing, let's say kalau bisa kita lihat ya, pertumbuhannya labanya itu bisa bertumbuh 8%-an. Selama 3 tahun terakhir dia bisa bertumbuh 10%. Selama 5 tahun terakhir, artinya ada potensi pertumbuhan di masa depan. Jadi saya bisa kurangkan, ya let's say saya pakai angka konservatif banget 2%. Ya, saya bisa tahu nilai intrinsiknya sebenarnya sekitar 2.400-an. Tapi ya saya kasih konservatif aja 0%, nggak ada pertumbuhan. Meskipun nggak ada pertumbuhan, nilai intrinsiknya sekitar 1.600-an. Jadi dari sini ya combine saya bisa lihat harusnya ya intrinsic value-nya sekitar 1.200, 1.400 gitu. Jadi dia punya range seperti itu. Sekali lagi, intrinsic value itu nggak pernah fix di angka segini, itu enggak. Karena ya masa depan siapa yang tahu. Jadi kita cuma bisa mengestimasi angkanya di berapa. Dan ketika teman-teman melihat, oh ini undervalue nih, beli. Bukan berarti setelah beli langsung naik. Karena market can be irrational for very long time. Dan user teman-teman bisa nggak rasional tuh dalam waktu, market tuh bisa nggak rasional dalam waktu yang panjang, lebih panjang daripada duit teman-teman bisa nahan gitu. Jadi meskipun teman-teman menemukan sebuah saham yang undervalue, bukan berarti bahwa saham tersebut akan langsung naik. Oke, semoga dari sini teman-teman bisa mendapatkan satu gambaran tentang saham BJTM ini, dan kalau misalnya bermanfaat silahkan teman-teman komen di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan teman-teman tanya di bawah, siapa tahu nanti di minggu-minggu depan saya bisa bahas saham yang teman-teman tanyakan. Tapi saya juga akan pilih lagi sih mana yang menarik menurut saya untuk dibahas. Oke, semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.